Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara pertumbuhan. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Loh, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran, cukup? Tenang. Tenang. Cukup. Saya mau bertanya ke narasumber, tapi narasumber punya contekan nggak pagi hari ini gitu ya? Punya catatan maksudnya? Enggak, tadi kan ditanya contekan dari Pak Tom Lembang, Pak Tom Lembong. Hari ini sudah hadir bersama kita. Contekan. Banyak. Tapi bukan dari Tom Lembong. Bukan. Ada contekan begitu ya. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Bang Ege. Kemudian Mas Emil Dardak, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi, Mas Emil. Selamat pagi, Assalamualaikum, Mas Emil. Kemudian juga ada Bang Daniel Johan, perwakilan Timnas Amin yang sudah bergabung melalui Zoom. Selamat pagi, Mas Daniel Johan. Pagi Mas Arif, Mbak Kamar. Ya. Kemudian juga nanti kita nanti juga akan bergabung bersama kita ada Mas Heru Dewanto, Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud. Kita tunggu partisipasinya ya. Kita tunggu. Ini nampaknya yang hadir di studio pagi hari ini dan juga Bang Daniel ini juga kemarin hadir di lokasi ya. Ini penjelasan. Fair ya, melihat langsung begitu ya. Saya ke Bang Ege dulu deh, catatan-catatan apa yang Anda lihat kemarin, kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga kayaknya kita nggak paham itu artinya apa begitu ya Bang Ege ya. Dan juga mungkin secara substansi, siapa yang paling gong gitu kemarin? Kita sudah 7 kali di sini ya. Kemarin pagi prediksi apa yang kita omongkan persis terjadi. Proven ya? Di yang 8 proven ya, terutama karena kita menyatakan kemarin Gibran datang sebagai juara bertahan. Ya, Gibran Show sebelumnya kan? Iya, dari yang sebelumnya. Ada beban ya, karena juara bertahan. Kalau dia terlalu semangat, dia akan ofensif. Dan terjadilah yang tadi malam. Karena kita ngambil 2 contoh. Pada waktu Pak Prabowo tampil saja, dia dari belakang gini-gini. Waktu dia tampil pun, dia juga gini-gini. Kemarin mulai saja dia sudah keluar dari podium. Kemudian mulailah beberapa hal yang nanti kita bahas khusus ya. Antara lain bawa nama Pak Tom Lembong. Saya nggak tahu ada urusan apa dengan Pak Tom Lembong. Beberapa kali di-mention soalnya kemarin 3 kali kalau nggak salah saya ya. Nah kemudian
Caimin kan kita harapkan dia cerdas, ceria, santri. Ya, keluar juga kemarin. Iya, pada awalnya masih belum, tapi mulai dari ada kalimat kurang lebih begini, nggak apa-apa Mas Gibran, saya nyatat daripada salah melanggar konstitusi, kurang lebih Ada begitu tuh ya. catatan Mahkamah Konstitusi. Dari situ dia mulai keluar. Nah, Prof Mahfud seperti yang kita sebutkan, dia pelan karena menurut saya dia guardian of the debate, orang yang mencoba supaya debat itu berkualitas dari debat capres yang pertama. Ya. Kemarin dia harus dicatat secara khusus sebagai orang yang pertama mematahkan fallacy argumentum ad hominem. Di bagian mana? Oh, di bagian ini dong yang saya tidak mau Iya. jawab Receh, itu. receh. Pertanyaan receh. Greenflation. Nanti pasti ada Penjelasan nanti. penjelasannya. Tapi maksud saya itu penting ya karena dia berusaha jadi argumentum ad hominem itu kurang lebih mengatakan ada niat kurang baik untuk lebih mengejar kesalahan istilah, kesalahan penulisan kata atau atribut pada seseorang ketimbang substansi debatnya itu ya. Nah, Istilah tadi itu ya? Iya. Dan ketika itu dipatahkan oleh Prof Mahfud, Ya. baru bagian keduanya Caimin juga keluar dengan itu. Ketika lithium Tertrigger lah ya, gitu ya. lithium ferrofosfat. LFS. Ya. Ya. LFP. LFP. ya. Ya sampai disebut Itu LFP ijazah palsu. lembong lagi loh disebut ya. Tapi artinya pada bagian itu Caimin juga keluar. Jadi secara umum saya mau mengatakan terserah Anda mau bilang Mahfud juaranya bisa, Caimin bisa karena Mahfud lagi-lagi ya dia keluar dengan mematahkan itu penting sekali itu kesalahan berpikir fallacy argumentum ad hominem dia mematahkan itu dan ada dua kekuatan dia yang tidak terjawab ketika dia menanyakan redistribusi tanah dijawab berbeda-berbeda tapi dia bilang kan yang saya bilang nggak ada satupun redistribusi tanah gitu. Nah kemudian ada lagi soal impor pangan yang dia bilang pada waktu debat Pak Prabowo nanya ke Bapak Joko Widodo itu tidak akan impor pangan. Yang ternyatanya saat ini. Iya masih impor kok belum terjawab. Dan ada catatannya bahkan ya komoditas. Nah tadi yang dicuplik juga sama yang dicuplik ini sabar sedikit aja. Yang dicuplik pas Muhaimin bicara soal bioregional tidak terjawab kalau menurut saya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Caimin yang juara bisa juga terutama karena dilihat penampilan sebelumnya Caimin itu kan relatif jauh gitu. Jadi kekuatannya di luar dibanding ekspektasi kalau tadi kata untuk itu hampir sama seperti Gibran pada saat yang lalu. Nah, kalau soal Mas Gibran, saya rasa sebelum sanggah-sanggahan atau sebelum mulai dengan kok pada bawa botol plastik. Botol plastik itu bisa juga diolah menjadi eco-friendly loh ya atau jangan-jangan panitia yang menyediakan di situ. Tapi intinya sejak dari itu, sebelum itu, menurut saya luar biasa. Luar biasa loh. Tapi sesudah itu, saya nggak bisa memberikan penilaian apapun. Silahkan kalau Anda basisnya basis fans kepada Gibran, karena saya golongkan ad hominem. Tadi. Silakan. Komentar Anda Mas Emil soal yang terjadi tadi malam dan juga trending di sejumlah platform ya. Media sosial. Yang pertama, topik semalam itu topik yang luar biasa penting. Karena kita bicara mengenai pembangunan berkelanjutan. Pilihan-pilihan besar yang harus dibuat bangsa ini. Jadi, kita semua tahu bahwa terminologi itu punya potensi untuk dianggap sebagai sebuah pertanyaan jebakan. Tapi nggak mungkin lah tim ataupun Mas Gibran mencoba menggunakan the same strategy 2 kali. Itu nggak menarik. Yang ditekankan adalah aturan, kan, yang ditekankan adalah begini, apakah lawan terpancing untuk menganggap bahwa ini kembali menjadi pertanyaan jebakan atau menganggap substansi sehingga meremehkan kepentingan substansi dari pertanyaan itu. Dan di sini saya melihat ternyata berhasil. Kenapa begitu? Dua-duanya tuh. Berarti Anda pakai strategi maksudnya begitu loh. Jadi begini. Pertama, kalau kita membahas mengenai transisi energi hijau, apa tantangan terbesarnya? Cost, biaya. Negara maju sudah menikmati lebih banyak kemajuan melalui pengorbanan sumber daya alam pada saat kita masih diduduki oleh mereka. Dan kita menganggap tidak fair bagi negara berkembang seperti kita yang ingin maju, kemudian dikasih aturan-aturan di mana mereka udah duluan menikmati itu. Terus, nah yang kemudian masalah LFP. Apa bisa
kita membahas mengenai nikel, mengenai energi hijau, tapi tidak, dan Indonesia sudah jelas-jelas mengambil posisi kita ingin menjadi raja energi hijau, baik melalui bahan baku nabati maupun mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, diantaranya baterai. Baterai juga penting untuk mensupport sistem surya tadi. Nah, LFP ini digaungkan oleh tim 01. Gitu, dan dia melalui harus diingat debat ini adalah panggung yang paling utama untuk menyampaikan gagasan. Itu yang paling penting. Sehingga momen yang sangat berharga setiap detik harus bisa benar-benar efektif tersampaikan ke pikiran dan pemahaman soal LFP ini. Blunder nggak Cak Imin dalam penjelasannya? Saya nggak mau ngomong orang blunder atau enggak, ya. Saya cuma menyampaikan kepada masyarakat Indonesia ini bukan isu main-main, begitu. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Bagaimana kemudian? Jadi sekali lagi, nggak mungkin jebakan. Saya sempat bilang. Kenapa saya menggunakan diksinya blunder tuh Mas Emil? Kenapa nanya LFP? LFP kan bidangnya dia. Saya bilang, yuk nanti pasti dijawab. Nggak apa-apa kalau emang dia tahu, alhamdulillah. Kalau nggak tahu, publik akan memahami. Ditambahkan juga oleh Gibran. Gibran yang mention, nikel di Indonesia itu terbesar loh. Number one depositnya. Nomor 2. Jadi gini loh istilahnya, kita yang harusnya menjaga marwah bangsa di kancah internasional dengan potensi yang kita miliki, itu dipotong sendiri oleh saudara sebangsa setanah air dengan mengatakan bahwa ini sudah kalah dengan teknologi yang bahan bakunya lebih banyak dimiliki negara lain. Oke, nanti kita juga akan meminta tanggapan dari Mas Daniel seperti apa. Iya begitu dulu kata gitu Mas ya. Daniel Johan. Sesaat lagi tetap bersama kami.